objektifnya udah kelihatan ya. Saya kalau dari kepala itu difokuskan pada kasus kardio, jadi jangan saya kasus KDM ya. Kalau misalnya KDM itu kan dilihat rambutnya, dilihat bersih apa enggak. Kalau kardio nggak seperti itu. Jadi kardio itu langsung kita melihat kepada wajah pasiennya ya. Jadi wajah pasiennya, kemudian pasiennya disuruh buka mata karena untuk melihat dia ada anemia atau tidak. Buka matanya, lihat ke atas, terus dilihat konjungtivanya anemis atau tidak gitu ya. Kemudian dilihat cuping hidung. Jadi cuping hidung itu kalau misalnya ada kuning-kuning gitu ya, bukan komedo ya, kalau komedo kan dia hitam gitu ya, tapi tidak menggambarkan bahwa setiap pasien yang punya namanya santalasma ya kalau di pemeriksaan fisik kardio. Jadi ada kuning-kuning di bagian hidung ya, itu menandakan bahwa pasien punya risiko terkait dengan hiperlipidemia. Tapi kalau hiperlipidemia itu nggak bisa dipastikan hanya dengan pemeriksaan fisik, jadi harus melakukan pemeriksaan lab tetap ya, dilihat kolesterolnya tinggi atau tidak gitu ya. Kemudian ke bagian leher lihat vena jugularis. Nah posisinya sebenarnya kalau pada pasien kardio itu dia unifowler ya, karena untuk melihat kondisi distensi vena jugularis itu otomatis posisinya harus 30 sampai 45 derajat. Sebenarnya nggak usah diukur juga udah terlihat ya kalau misalnya memang pasien itu mempunyai kasus-kasus yang sifatnya dia mengalami distensi vena jugularis. Tapi kalau peningkatan vena jugularis itu terjadinya bukan hanya pada pasien jantung aja ya, tapi itu sebagai salah satu tanda aja ya. Pada pasien-pasien CKD juga dia bisa punya peningkatan vena jugularis karena kan terkait dengan jantung juga ya, terkait dengan hipertensi yang sifatnya dia tidak terkontrol, itu biasanya terdapat peningkatan di vena jugularisnya. Jadi pasiennya kalau misalnya kita posisinya di sebelah kanan pasiennya suruh miring ya, suruh miring ke kiri. Kalau misalnya kita dari kiri berarti pasiennya suruh miring ke kanan dengan posisi semifowler gitu ya. Itu untuk daerah leher, salah satunya adalah pemeriksaan vena jugularis. Kemudian kita buka dadanya, dibuka dulu bajunya. Nah ini yang dilihat adalah IPPA-nya ya. IPPA itu inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Tapi yang paling sering kalau pada kasus jantung itu lebih banyaknya adalah di auskultasi nantinya ya. Jadi kalau misalnya secara umum dilihat kondisi dari dadanya ya, kemudian simetris atau tidak, inspeksi ya. Kemudian biasanya kalau jantung itu kan sebelah kiri ya, bukan biasanya, memang anatominya itu di sebelah kiri gitu ya. Jadi nanti kita lihat ada denyutan yang sifatnya dia tuh melebar atau tidak, itu yang disebut dengan ictus cordis. Jadi ictus cordis itu bisa kita lihat di lateral dari mid axilla ya. Jadi nanti dia kelihatan tuh ada denyut yang sifatnya itu tidak akan terlihat pada pasien-pasien dengan obesitas ya. Tapi kalau pasiennya kurus itu kelihatan ictus cordis namanya ya. Jadi kalau ictus cordisnya dia terlokasi dengan sifatnya di mid axilla gitu ya, atau di daerah mitral. Nah itu kalau misalnya denyutnya dia tidak melebar itu normal. Tapi kalau denyutnya melebar ya, apalagi di palpasi ya, pada saat palpasi itu denyutnya sangat kuat, itu kemungkinan ada hipertrofi ventricle. Tapi hipertrofi ventricle ini tidak hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik ya. Ya nanti hipertrofi ventricle itu dari pemeriksaan EKG juga bisa kelihatan gitu ya, apalagi dipastikan dengan ini harus dilakukan echokardiografi. Nah itu biasa kelihatan. Kalau misalnya di pemeriksaan Rosentorak ya dia terlihat sebagai gambaran kardiomegali seperti itu ya. Kemudian kalau infeksi kan dilihat ya, kalau papasnya itu di lamba ya. Ini kalau misalnya di sini interkosta 2 sternum sebelah kanan, itu nih katup katup aorta di sini ya. Nah di sini. Jadi kalau katup aorta itu kan dia ada 3 ya kalau dilihat dari posisi jantung. Kalau yang sebelah kanan banget ya, itu mengarahnya kepada sternum interkosta kedua di
di bagian kanan. Jadi palpasi di sini katupnya kuat apa enggak gitu ya, di sini. Kemudian di sini, nah kalau di sini katup aorta nih. Kalau di sini katup pulmonal ya. Kalau di sini katup tricuspid ya. Kalau di sini katup mitral. Nah, kalau misalnya mau mendengarkan bunyi jantung itu di 4 katup ini ya, tapi paling terdengar biasanya ya di bagian-bagian yang tadi saya sebutkan, interkostal kedua, sternum sebelah kanan itu katup aorta, kemudian interkostal kedua sebelah kiri itu katup pulmonal ya, interkostal kelima sternum sebelah kiri itu katup tricuspid. Kemudian kalau mid axilla ya interkostal 5 nah itu katup mitral. Kemudian kalau mid axilla, nah ini mid clavicula ya kan, mid clavicula interkostal kelima ini tadi ya katup mitral. Begitu juga dengan yang mid axilla interkostal kelima itu katup mitral. Jadi loop terdengar di 4 lokasi tersebut ya. Kalau perkusi ya tinggal diketuk aja. Ini yang di perkusi itu ada dulnas apa enggak ya. Kalau dulnasnya melebar itu ya itu hipertrofi ventricle. Tapi tadi ya hipertrofi ventricle itu tidak bisa dilihat hanya dengan pemeriksaan fisik saja. Pasti ada pemeriksaan penunjang yang memastikan ya bahwa memang pasien ini ada hipertrofi ventricle. Di rongsen thorax itu pasti kelihatan ya gambarannya kardiomegaly. Kemudian di gambaran EKG itu bisa kelihatan di gelombang R-nya ya. Kalau hipertrofi ventricle kanan dia R-nya tuh lebih dari 3 kotak besar ya. Kalau misalnya 1 kotak besar itu kan nilainya 0,5 mV ya. 0,5 mV bisa lebih dari 0,15, lebih dari 3 kotak besar itu hipertrofi ventricle kanan. Tapi kalau misalnya nilai R-nya dia ke bawah ya, jadi nyambung sama lead yang lain, itu kemungkinan hipertrofi ventricle kiri ya. Dipastikan lagi dengan pemeriksaan ehokardiografi. Nah, kalau ehokardiografi itu kan nanti spesifik ya, katup-katupnya itu masih kerjanya itu masih bagus atau tidak sih ya. Nanti kan ada hasil atau ada nilai yang disebut dengan EF ya, ejection fraction. Biasanya kalau kurang dari 50% itu udah ada kondisi-kondisi di mana otot-otot jantungnya itu udah mulai berkurang ya, kekuatan kontraktilitasnya seperti itu. Nah, kemudian auskultasi ya, tinggal di auskultasi bagian yang tadi. Nah, ini kalau misalnya saya nggak nyambung ke telinga ya. Nah, jadi posisi stetoskopnya saja. Jadi kalau tadi mau mendengarkan auskultasi itu di interkostal kedua sternum kanan. Nah, ini katup aorta. Kemudian interkostal 2 sternum kiri pulmonal. Ini nanti kalau skilletnya itu harus pakai orang ya biar kedengeran. Nah, ini cuma lab di apa untuk pre-ujian Pak boleh pakai pantun, tapi kalau nanti pakainya orang supaya kedengeran gitu ya, apalagi di auskultasi. Nah, ini sternum bagian kiri interkostal 5 ya, tricuspid. Kalau misalnya di mid clavicula interkostal 5 ya mitral, mid axilla interkostal 5 ini juga mitral. Nah, kemudian yang dicek lagi adalah CRT ya, karena kan masuk ke circulation, yang oleh dada itu circulation. Ada pemeriksaan primer ABC ya, yang C itu selalunya adalah circulation dengan masalah-masalah di sirkulasi jantung ya, kayak tekanan darah, kemudian frekuensi nadi, nanti cek frekuensi nadinya, kemudian CRT-nya, capillary refill time-nya tinggal ditekan aja sebenarnya untuk kukunya ya. Jadi kalau misalnya dia nggak kembali, warnanya nggak cerah ya, pink dalam waktu 2 detik, ini tinggal dipencet aja gini ya. Kalau saya kan langsung balik tuh pink ya, dalam waktu 2 detik udah balik lagi pink. Tapi kalau lebih dari 2 detik atau lebih dari 3 detik berarti ada masalah perfusi ya, sirkulasinya kurang bagus. Kemudian ke bawah itu yang dilihat adalah edema ya. Jadi
masing-masing masalah jantung itu dia punya keluhan sendiri. Kalau dia lebih ke nyeri gitu ya, ke nyeri, kemudian sesak nafas itu bisa ada masalahnya di pembuluh darah jantungnya atau di pompa jantungnya. Ini yang sering terjadi pada dewasa sebenarnya, masalah di pembuluh darah jantung sama di pompanya aja ya. Kalau misalnya di pembuluh darah jantung ya SKA ya, STEMI, non STEMI, kemudian uap atau enggak miokard infark gitu ya. Tapi kalau udah ada edema-edemanya, nah itu berarti pompanya yang bermasalah gitu ya. Yang harus dilakukan pemeriksaan adalah dia ada edema atau enggak, ditekan aja. Jangan di tulang keringnya ya, jadi di daerah sebelah tulang kering atau di sebelah patelanya ditekan dengan 2 jari. Kalau misalnya dia cekung tadi ya, dalam waktu 2 detik dia nggak kembali normal, otomatis itu ada edema. Kalau edema hanya di ekstremitas apa namanya? Kalau hanya terjadinya di kaki, karena edema itu bukan terjadi hanya pada masalah jantung aja itu ya. Jadi nanti dilihat pengkajiannya kan agak berbeda ya. Walaupun nanti ada kondisi-kondisi yang intervensi medisnya itu sama aja ya, tapi kasusnya bisa beda. Nah ini namanya apa kalau di kaki doang? Piting edema. Nah, piting edema kan gagal jantung udah masuk ya. Kalau di kaki doang itu piting edema, biasanya pasiennya itu belum merasa sesak. Tapi kalau pasien udah ke rumah sakit biasanya udah sesak ya. Biasanya cairannya edemanya itu udah naik ke paru-paru ya. Kalau misalnya jantung itu bisa edema karena itu gravitasi cairan ya. Kalau misalnya apalagi pada pasien CKD dia nggak membatasi cairan, otomatis dia di kaki dulu. Kaki belum ke rumah sakit tuh biasanya. Kalau udah ada sesak baru ke rumah sakit ya, pengobatannya kan dikeluarin cairannya 2 hari boleh pulang, 3 bulan datang lagi gitu ya dengan kondisi yang sama. Nah itu untuk pemeriksaan fisik kardio itu hanya seperti itu aja. Jadi nanti bukan hanya pemeriksaan fisik saja yang sifatnya nanti digunakan untuk menegakkan diagnosis keperawatan khususnya ya. Diagnosis medis pun begitu. Jadi tidak hanya menggunakan anamnesa, tidak menggunakan pemeriksaan fisik saja, tapi ada pemeriksaan penunjang lain yang sifatnya nanti benar-benar diagnosis itu akan tegak dengan sendirinya ya. Jadi kayak kalau misalnya pada pasien-pasien pembuluh darah jantung koroner, biasanya ada pemeriksaan lab yang harus diperiksa gitu ya, kayak kolesterolnya, kemudian troponinnya gitu ya, kardiak enzimnya, yang untuk memastikan apakah memang kondisi adanya pembuluh darah jantung yang misalnya menyempit atau dia memang ada sumbatan gitu, atau dia ada nyerinya doang tapi dia nggak ada hasil EKG-nya bagus, kemudian hasil labnya bagus, yaitu berarti baru nyerinya aja yang menandakan bahwa memang pasien ini mengalami masalah nyeri jantung ya. Tapi obatnya biasanya sama tuh, mau uap, STEMI, non STEMI ya. Nah, sifatnya ada pencegahan, ada pengobatan di situ ya. Kemudian kalau misalnya gagal jantung ya ada beberapa hal. Kalau gagal jantungnya dikarenakan masalah di pembuluh darah jantung ya tadi yang diperiksa ya, plus dengan pemeriksaan lain misalnya ehokardiografi ya. Kalau yang masalahnya di pembuluh darah jantung biasanya dari EKG juga udah kelihatan ya. Kalau masalahnya di pompa jantung biasanya yang lebih fokus ke ehokardiografinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk pemeriksaan fisik jantung? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada kita